Selamat pagi, senang sekali kita masih bisa bertemu bersama di dalam program Sarapan Sorgawi dengan Miss Grace di sini. Minggu ini kita memasuki satu tema yang baru lagi, yaitu tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mari sebelumnya kita mau naikkan pujian dulu, kita mau katakan selamat pagi Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam hidup ini. Tidak pernah putus-putusnya, selalu ada pagi untuk kami. Sebab itu ya Bapa, kami sudah siapkan piring hati kami ingin menikmati sarapan sorgawi dengan penuh semangat, dengan penuh kasih yang mula-mula, tidak pernah luntur, selalu berkobar-kobar, menjadi api yang begitu panas untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah, kami siap menikmatinya. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anak yang Tuhan sayang, saudari-saudariku, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mengucap syukur buat kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita akan siapkan Alkitab kita, firman Tuhan pagi hari ini di dalam tema hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini judul khotbahnya adalah judul firman Tuhan, menu sarapan sorgawi kita adalah hati yang hancur. Ya, hati yang hancur. Diambil dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-16 dan 17. Tapi sebelumnya, mari kita naikkan dulu satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini bisa ya, mari dengan semangat tepuk tangan di rumah masing-masing, naikkan pujian ini sambil menikmati pemandangan yang ditampilkan di video ini oleh karya dari Mr. Yonas, Mr. Steffi dan Mr. Demas. Kita naikkan pujian ini dengan semangat. Mari kita mau buka firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-11 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini. Jadi ini kejadiannya di dalam bait Allah, ya, di dalam gereja. Dari sekian banyak orang yang datang berdoa, salah satunya ada orang Farisi dan Yesus berdiri di situ memperhatikan begitu ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Allah, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi selain ada orang Farisi, ada orang pungut cukai yang juga datang berdoa begitu ya. Si orang Farisi ini masih melanjutkan doanya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu Yesus bertanya nih kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Anak-anak yang Tuhan sayang, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saudara-saudariku dimanapun berada di rumah masing-masing yang saat ini sedang mendengarkan, menikmati sarapan sorgawi. Pagi ini Tuhan ingin mengajar, dalam satu minggu ini Tuhan ingin mengajarkan tentang bagaimana sih ya memiliki hati hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah hati yang hancur. Ketika kita datang kepada Tuhan, di dalam hidup kita sehari-hari, bukan hanya di dalam doa, tetapi dalam sikap hidup kita sehari-hari. Apakah kita merasa selalu sebagai orang yang hebat? Orang yang suci? Orang yang sangat rohani? Ya, bukan rohaniwan loh. Kalau rohaniwan itu artinya jabatan, profesi ya. Orang yang bekerjanya di dalam bidang rohani. Tapi ini merasa rohani ya. Rohaniwan yang merasa sangat rohani. Atau saya nih yang bukan apa-apa merasa sangat rohani. Sehingga siapa tuh dia gitu ya. Dia kan gak jelas. Nih saya nih puasa seminggu 2 kali. Saya selalu hari kasih perpuluhan. Saya selalu kasih persembahan. Saya melayani di gereja. Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Aku ini orang yang setia. Aku ini orang yang yang sungguh-sungguh. Engkau tahu ketika aku memberikan persembahan, orang lain gak tahu kalau aku kasih banyak. Tapi Engkau tahu ya Tuhan. Tuhan sangat tidak suka dengan keangkuhan. Ya. Tapi mungkin ada orang lain yang Tuhan, saya bukan apa-apa. Dia datang dengan menangis. Saya ingat waktu saya masih muda, ya sekitar umur 20, saya ingat saya ke gereja. Ada seorang ibu ya yang kalau berdoa dia suka menangis. Dia bilang, "Grace, kenapa ya saya kalau ibadah di gereja, saya tuh dengar pujian, dengar pendeta gitu, habis bawa firman, saya bisa menangis." Saya bilang, "Kenapa ibu menangis?" "Oh, saya merasakan, aduh saya beruntung sekali. Saya bisa menjadi orang yang percaya Tuhan." Karena asalnya dia bukan orang Kristen. Ya. Dia dari agama yang lain. Dia bilang, "Saya sangat bersyukur. Sebab itu saya bahagia sekali." Waduh. Kalau mau dibandingkan dengan cerita ini sama seperti si pemungut cukai, ya, yang datang dengan penuh kerendahan hati. Kita mau baca di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 16 sampai 17. Mazmur pasal 51 ayat 16 sampai 17. "Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya." Tuhan bilang Tuhan gak suka loh. Ya, kalau kamu memberikan sumbangan, kamu memberikan persembahan, kamu memberikan pujian yang indah, suara yang bagus, ya, kamu memberikan apapun, ya, itu kamu memberikan dalam rangka pelayanan di gereja, ya. Tetapi Tuhan bilang Tuhan nggak lihat itu semua, bukan Tuhan nggak senang, ya, oke aja. Tetapi ketika kamu memberikan persembahan, sumbangan, nyanyian, pujian, atau melakukan pekerjaan pelayanan yang lain di gereja ini, yang Tuhan lihat adalah bagaimana sikap hatimu. Kita baca lagi ayat yang ke-19. "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah." Jadi ketika engkau boleh memiliki segala sesuatu seisi dunia engkau bisa berikan kepada gereja, tetapi hatimu begitu angkuh di hadapan Tuhan, Tuhan kata persembahanmu menjadi sia-sia. Yang Tuhan lihat adalah hati yang penuh dengan kerendahan hati. Hati yang hancur dipersembahkan kepada Tuhan.
Oleh sebab itulah jangan heran kalau ada orang datang kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur, tapi dia sambil bisa menangis. Ya. Menangis bukan karena kakinya keinjak, menangis bukan karena sakit hati, menangis bukan karena ada persoalan dalam hidupnya, tetapi dia menangis di kaki Tuhan. Dia datang, dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Aku perlu Tuhan dalam hidupku. Datang dengan hancur hati, dengan penuh kerendahan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari pagi ini. Pagi ini. Bagaimana sikap hatimu ketika engkau datang kepada Tuhan? Bagaimana sikap hatimu ketika engkau melayani Tuhan? Ya, saya tahu ada banyak siswa-siswi SKBB yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Mari, baik engkau yang masih TK, baik engkau yang SD, SMP, dan SMA, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, para guru semua. Bagaimana engkau melayani Tuhan sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang karyawan di satu tempat, mengambil bagian di gereja. Adakah kita punya sikap hati yang merendahkan hati ya di hadapan Tuhan? Kita boleh melakukan semua itu. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, itu pun karena Tuhan memberi kepada kita. Sebab itu gak ada satupun yang dapat kita banggakan di hadapan Dia. Gak ada satupun yang patut kita sombongkan kepada orang lain. Karena apa yang kita punya itu semua daripada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa aku mau datang dengan hati yang hancur. Pujian yang indah. Mungkin banyak yang belum bisa. Saya juga belum hafal lagu ini. Tetapi biarlah sambil berdoa kita tundukkan kepala. Kita dengarkan sesaat pujian ini. Hati yang hancur. Kau selalu bersamaku, Kau yang menampu air mataku, Kau yang menghapus duka hatiku. Hati yang sombong, hati yang gagah, Tuhan paling tidak suka. Tetapi Tuhan suka kepada orang-orang yang datang dengan hati yang hancur. Hati yang menyatakan bahwa bukan apa-apa. Semua hidup saya daripada Tuhan. Kekuatan saya daripada Tuhan. Milik saya dari Tuhan. Kemampuan saya dari Tuhan. Suara saya yang indah dari Tuhan. Apapun yang ada dalam diri saya. Bahkan setiap detik nafas hidup saya adalah daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Bahwa dalam segala perkara hidup kami,
Tidak ada satu titik pun bagian daripada diri kami yang ada karena kuat gagah kami. Tapi semua karena kemurahan Tuhan, karena pemberian Tuhan. Sebab itu ampuni kami. Kalau selama ini kami seringkali sombong di hadapan Tuhan. Kami merasa diri kami serba bisa. Kami merasa kami serba luar biasa. Kalau kami bisa melakukan ini dan itu. Pagi ini Tuhan ingatkan itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Banyak hal yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Tetapi mampukan kami untuk lebih lagi rendah hati. Karena apapun yang kami bisa. Mungkin kami bisa memuji Tuhan dengan suara yang bagus. Nilai-nilai pelajaran kami bagus. Hidup kami banyak mendatangkan pujian dari orang lain. Tetapi biarlah kami boleh lebih lagi merendahkan hati kami. Bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Baik itu perkara yang biasa-biasa saja. Atau perkara-perkara yang luar biasa. Semua itu adalah daripadamu. Dan biarlah patut kami persembahkan dengan penuh kerendahan hati. Hanya untukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Tetapi biasakan. Kita mau datang kepadanya dengan hancur hati. Enggak apa-apa kalau engkau berdoa menangis. Karena Tuhan suka dengan jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam. Yang rendah hati datang kepadanya. Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok pagi.